kepada 125 pegawai yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Hukuman itu diberikan sebagai bentuk pembinaan. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Sunraizal mengatakan, Inspektorat Bidang Investigasi menindak tegas dan mendisiplinkan pegawai yang terkait dengan kasus mafia tanah. Lalu apa langkah selanjutnya dari Kementerian ATR BPN ini? Kami sudah bersama dengan Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Sunraizal. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Selamat pagi Pak Sunraizal. Selamat pagi Mas Wiryo. Sehat ya Pak ya? Ya sehat. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Pak. Pak Sunraizal, Kementerian ATR BPN akhir-akhir ini terlihat semakin gencar ya Pak memburu mafia tanah. Bisa diceritakan Pak perkembangannya setelah 125 pegawai yang sudah diberikan sanksi ini Pak? Baik Mas Wiryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Wiryo dan pendengar Talk Highlight yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita pagi hari ini semuanya sehat dan berbahagia. Tentunya bincang-bincang pagi hari ini tentang upaya BPN untuk menindak oknum internal BPN dalam upaya bersih-bersih ya ASN yang terafiliasi atau terindikasi terlibat dengan mafia tanah. Tentu mafia tanah sudah ada sejak lama, dan tentu kita mendengar berbagai kasus keluhan masyarakat di mana-mana. Oleh karena itu, Kementerian ATR tahun 2017 ini membentuk Satgas Mafia Tanah dan bekerja sama dengan penegak hukum, kepolisian di 33 provinsi dan di 79 kabupaten kota, kejaksaan juga di seluruh provinsi dan di 256 kabupaten kota, juga dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kita berkoordinasi dengan penegak hukum. Jadi saat ini selain dilakukan kerjasama, juga kita melakukan rakor-rakor bersama dalam rangka untuk melakukan penindakan terhadap mafia tanah. Selain itu, kita juga Kementerian ATR BPN membentuk Inspektorat Bidang Investigasi. Demikian Mas Wiryo. Pak Sunraizal, bersih-bersih mafia tanah, apakah karena perintah Presiden atau karena memang desakan masyarakat yang selama ini menjadi korban mafia tanah, Pak Sunraizal? Baik, memang selama ini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan menjadi korban mafia tanah, sehingga hal itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Selain itu juga ini menjadi program dari Kementerian ATR BPN dalam rangka menuntaskan kasus-kasus mafia tanah. Walaupun kita tahu tidak bisa Kementerian ATR BPN berjalan sendiri, harus menggandeng aparat penegak hukum. Demikian Mas Wiryo. Iya, tentu tudingan-tudingan miring mengarah ke BPN selama ini kerap terjadi, Pak Sunraizal ya. Di antaranya adalah mereka masyarakat ini merasa yang tanahnya dirampas oleh mafia tanah, katakanlah merasa tidak dibela, merasa tidak diberlakukan sebagaimana mestinya masyarakat mencari keadilan di Kementerian ATR BPN. Bagaimana Bapak meresponnya, Pak? Baik Mas Wiryo, jadi banyak sekali tipologi atau kasus mengenai mafia tanah ini. Yang pertama, mereka merebut tanah melalui proses pengadilan. Proses pengadilan ini kadang-kadang ya mereka berproses, Kementerian ATR tidak sebagai pihak, dan mereka
berproses sampai selesai dan akhirnya ada putusan. Kemudian ada yang menjadi agen properti pura-pura. Nah, ini yang juga pernah diungkap. Mereka bekerja seolah-olah menjadi agen properti, memberikan uang muka, meminta sertifikat asli, dan sertifikat asli itu diproses di BPN karena asli, ya bisa lewat, bisa jalan. Nah, kemudian juga memalsukan surat-surat, misalnya girik, memalsukan petok D, letter C, memalsukan agendum atau surat-surat lama, memalsukan akte jual beli. Nah, pemalsuan ini nampak di mata ini ya asli, ya tanpa dilakukan lab ini akan kelihatan asli, sehingga ini juga kadang-kadang terproses. Kemudian juga memalsukan sertifikat atau melakukan permohonan sertifikat pengganti. Nah, ini juga prosesnya ada yang mereka kerjakan sendiri, juga ada yang bekerjasama dengan pihak ASN, Kementerian ATR BPN. Kemudian, nah ini bisa jadi yang berikutnya ini akibat dari kesengajaan. Misalnya apabila bersengketa itu warkahnya, dokumennya hilang. Nah, ini bisa jadi ada indikasi di dalam terlibat. Kemudian ada juga prosesnya mereka menduduki tanah secara ilegal. Kemudian pemufakatan jahat dengan maklar. Nah, ini berbagai tipologi ini kita sikapi masing-masing, Mas Wiryo. Kita sikapi, kita respon, kita yang memang melibatkan orang dalam, ya kita bisa ikuti, bisa kita tindak gitu. Tetapi yang mereka berproses di pengadilan atau melakukan proses tanpa melibatkan BPN sebagai pihak, nah ini kita kadang-kadang bukan tidak mau karena tidak tahu, jadi prosesnya jalan, atau karena mereka memegang sertifikat asli yang seperti tadi dia peroleh secara menipu si calon penjual, ambil dicek ke BPN, ya ini seolah-olah ya ilegal semua, namun sebenarnya diperoleh dari proses yang tidak ilegal ya. Oke, baik. Pak Sundarzal, sebelum kita lanjut, kita sapa pendengar dulu Pak Sundarzal ya. Ya. Baik, ada Bu Ani di Bintaro. Halo Bu Ani, silakan Bu. Halo, selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Bu Ani, ya silakan. Ya, selamat pagi Pak Irjen, apa kabar? Apa kabar? Baik Bu Ani, sehat ya? Sehat, terima kasih. Ya. Pak Irjen, Pak Irjen, saya bangga sekali sama Pak Irjen ini karena satu-satunya yang merespon laporan saya sebagai korban mafia tanah adalah Pak Irjen. Loh, ini Bu Ani yang kasusnya sudah dilaporkan ke Barreskrim, kemudian ke Komisi Informasi Publik dan aparatur sipil negara ya Bu Ani ya? Ya banyak. Oh banyak sekali. Ya. Oke, silakan Bu. Ya Pak Irjen ini Pak Irjen juga sudah mengetahui sekali masalah saya. Tanah saya ini dirampas oleh mafia yang dibantu oleh oknum BPN. Memang kasusnya sudah lama ya, tahun 2013 ketika Pak Irjen belum menjabat. Tapi harapan saya Pak Irjen tetap akan melindungi SHM saya agar saya tetap punya kepastian hukum. Jadi tindak lanjutnya, kami mohon tindak lanjut yang adil begitu untuk kami gitu. Terima kasih Pak Irjen. Baik, terima kasih Bu Ani di Bintaro. Kita tampung dulu ya Pak Sundarzal ya. Ya. Selanjutnya ada Pak Nugroho di Jakarta Selatan. Pak Nugroho silakan. Selamat pagi Mas Wiryo. Ya, selamat pagi Pak Irjen. Saya mengundang Pak Irjen muncul di El Sinta karena Pak Irjen ini satu-satunya pejabat tinggi yang saya anggap perhatian kepada kami korban-korban mafia. Ya. Saya hanya ingin mendapat kepastian hak dan keadilan itu dalam dua pertanyaan Pak Irjen. Yang pertama, saya dapat surat saya dapat tanah dari
Gelora Bung Karno Komando Usaha Pembangunan Asian Games itu berdasarkan Kepres. Tapi tiba-tiba ditimpa oleh surat keputusan Menteri Agraria yang menerbitkan HGB 2. Pertanyaan saya, apakah boleh keputusan Presiden ditimpa oleh keputusan Menteri? Ini hal pertama. Yang kedua, Pak, surat keputusan Menteri tentang HGB 2 itu sudah dibatalkan berkali-kali. Baik oleh internal agraria sesuai dengan surat Kanwil DKI, maupun oleh Menpan Menteri Penertiban Aparatur Negara karena keputusan Presiden. Itu 3 kali. Tetapi HGB 2 masih hidup, Pak. Ini berat buat Pak Irjen karena seperti yang kita dengar pengakuan Pak Menteri Agraria sendiri mengatakan ada mafia di ATR. Jadi ini berat. Saya hanya berdoa Pak Irjen kuat. Bagaimana, apakah surat yang sudah dibatalkan boleh dihidupkan dan menjadi alas jual beli sehingga timbul hak lain yang menimpa hak kami? Dua aja Pak Irjen. Baik, terima kasih Pak Nugroho ya. Oke, Pak Nugroho. Kemudian satu pendengar terakhir Pak Sunrazal ya. Satu pendengar terakhir ada Pak Anggi di Bekasi. Pak Anggi, silakan Pak Anggi. Selamat pagi Mas Wiryo, selamat pagi ya. Pagi Pak Anggi. Pertanyaan saya hanya ringan aja Pak dibanding dua penanya terdahulu. Yang pertama, saya mengurus sertifikat sudah 3 tahun di Jakarta. Di Jakarta nih Pak, di ibu kota ya. Sudah jadi petugasnya bilang 1,5 bulan yang lalu. Sampai detik ini saya belum menerima. Dengan alasan harus pembagian seremonial dengan menteri. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang peraturannya seperti itu? Pembagian sertifikat yang sudah jadi ditahan-tahan, menunggu menterinya yang punya waktu untuk membagikan. Itu saja Pak, kami takut itu disalahgunakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggi. Pak Anggi, Jakarta mana? Oh, Pak Anggi sudah terputus ya. Sudah terputus, tapi paling nggak ini bisa menjadi masukan ya, informasi ini barangkali yang perlu diketahui oleh Pak Sunrazal maksudnya. Kemudian tanggapan melalui WhatsApp diantaranya Pak Muhammad Fayadi. Pak, sanksinya apa ya yang sudah dijatuhkan kepada pegawai BPN? Serius tidak sanksi yang diberikan ini? Jangan-jangan hanya ya untuk lip service saja. Nah ini kira-kira dari Pak Fayadi. Silakan Pak Sunrazal. Baik, Mas Wiryo, Bu Ani, Pak Nugroho, dan Mas Anggi, serta Mas Aryadi. Untuk Bu Ani ya, untuk Bu Ani ini awal saya di Inspektorat Jenderal, laporannya masuk, setelah diteliti, memang yang agak memberatkan ini adalah karena sudah ada putusan-putusan yang ingkrah ya. Nah, putusan-putusan yang ingkrah ini agak memberatkan untuk Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi. Namun, karena melihat data yang ada, ini saya melihat data-data yang ada tentang permasalahan Bu Ani ini, kelihatannya ada hal yang celah, ya, celah karena adanya beda lokasi. Maka audit kita lanjutkan dengan harapan hasil audit ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan PK oleh Bu Ani, karena putusan pengadilan ini tidak bisa dibatalkan dengan rekomendasi dari Kementerian ATR BPN, kecuali harus dilakukan melalui putusan dilawan dengan proses peradilan juga. Sehingga harapan saya hasil-hasil yang ditemukan atau disimpulkan di dalam audit bisa menjadi bahan untuk Bu Ani Sri Cahyani melakukan proses di peradilan. Tanpa itu kelihatannya agak sulit Bu kalau tidak dilakukan melalui proses peradilan.
mudah-mudahan bisa dengan hasil-hasil dari Komisi ASN, dari Ombudsman dan lain-lain bisa menjadi bahan untuk Bu Ani melakukan proses berikutnya. Mengenai yang selanjutnya, Pak Nugroho, ini kasusnya sudah kita pelajari, kita tangani, memang di lapangan ini ada SHGB. Oleh karena itu, terhadap kasus ini masih ada harapan kepada Pak Nugroho terhadap tanah-tanah yang belum termasuk di dalam HGB. Mungkin nanti apakah posisinya pada yang posisi yang belum masuk HGB itu atau posisi lain, ini masih dalam kita penelitian. Tentunya karena ini kasusnya, kejadiannya sudah lama, sudah sejak diberikannya Pak Nugroho mendapat Kepres sampai sekarang, tentunya ini agak lambat kami menangani karena kemarin juga kita melakukan konfirmasi kepada Sekretariat Negara untuk kepastiannya. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan terus, Pak Nugroho. Semangat, kami memang sangat prihatin kalau ini belum bisa diselesaikan, dan tentu kami akan sekuat tenaga dengan data-data yang ada akan melakukan melihat kasus ini, mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik harapannya. Kemudian Pak Anggi, kami mohon maaf ini tidak ada ketentuan demikian. Ya, kalau sudah selesai sertifikatnya harusnya bisa dibagikan kepada pemohon, ya. Nanti akan kami lihat di daerah mana bisa nanti dibagikan melalui WA saya, Pak Anggi. Nanti akan saya cek di kantor pertanahan yang mana. Mudah-mudahan Bapak bisa menikmati atau mengambil sertifikat yang sudah jadi, apalagi sudah 3 tahun yang lalu, ya. Kemudian yang terakhir, Pak Aryadi, tidak ada gunanya kita melakukan lip service, Pak. Betul-betul bisa dicek siapa yang diberhentikan, siapa yang kena hukuman. Ada yang kita pindahkan di daerah timur, ada yang turun pangkat, kemudian ada juga yang diusulkan untuk dilakukan pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi upaya yang kami lakukan ini tidak ada upaya yang lip service, upaya yang asal Bapak senang, tidak ada gunanya. Untuk apa kita membuat suatu hal yang asal Bapak senang atau untuk lip service. Demikian Mas Wiryo. Iya, Pak Sundaisal, beberapa atau 125 pegawai BPN yang sudah diberikan sanksi ringan hingga sedang hingga berat, peran mereka seperti apa, Pak, yang mendapatkan sanksi berat hingga pemecatan misalnya? Ya, Mas Wiryo, ini banyak sekali tipologinya ya, Pak Medit. Tipologi dari kasus-kasus ini, kita diantaranya yang kita tidak memberikan toleransi adalah apabila pegawai yang bersangkutan mencoba mendudukkan tanah, surat-surat tanah yang nggak jelas di mana fisiknya, mereka dudukkan di tempat lokasi hak yang sudah ada hak. Misalnya di lokasi tanah-tanah yang sudah ada HGB, di lokasi tanah-tanah yang sudah ada HGU, di lokasi tanah-tanah milik pemerintah, BUMN. Nah, yang seperti ini kita tidak toleransi, ya. Atau mereka ya juga bekerja sama menghilangkan dokumen atau merubah dokumen. Ya, ini yang seperti ini tidak bisa ditoleransi, Mas Wiryo. Iya, Pak Sundaisal, dari beberapa aduan masyarakat ya, baik melalui telepon tadi, Bu Ani, Pak Nugroho, kemudian Pak Anggi, dan beberapa yang menyampaikan melalui WhatsApp, diantaranya dari Pak Herlambang mengenai ini sangat disayangkan mengenai peta yang digeser ya. Saya tidak paham maksudnya peta yang digeser seperti apa. Nah, inilah kondisi real
mengenai modus-modus yang dilakukan oleh mafia tanah berkolaborasi dengan oknum. Nah, untuk mencegah ke depannya itu, Pak Sunraizal, seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ini, Pak Sunraizal? Baik, Mas Wiryo, kita tahu bahwa luas Republik Indonesia ini bidang tanahnya diperkirakan sampai 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, pada saat 2000 sampai dengan 2016, yang terdaftar itu baru 46 jutaan. Nah, dari yang terdaftar ini pun ada beberapa permasalahan yang sejak tahun merdeka sampai tahun 2016. Permasalahannya, tanah-tanah tersebut belum terpetakan, belum landing pada tempat yang seharusnya. Kemudian kita waktu saat itu teknologinya masih teknologi lama, sehingga tidak ada titik koordinat, kemudian belum ada nomor induk bidang. Kemudian yang menjadi sulit adalah apabila data-data yang ada itu tidak valid. Data yang beredar di masyarakat itu berupa sertifikat, sedangkan yang ada pada kami berupa buku tanah. Nah, itu harus sinkron, harus sama antara sertifikat yang dipegang masyarakat dan sebagai kontrolnya di kami buku tanah. Ada juga warka. Kemudian antara dokumen dengan tanahnya, fisik bidangnya yang ada itu harus sama, harus valid. Sehingga kalau di dalam peta dia bujur dari utara ke selatan, ya di fisik lapangannya juga dari utara ke selatan. Jangan juga di fisik lapangannya yang dikuasai dari timur ke barat. Nah, hal-hal yang seperti ini memang yang sedang kami lakukan melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini harapannya setiap tahun kita bisa mendaftarkan tanah terhadap tanah yang belum terdaftar, kemudian juga melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen pertanahan, validasi terhadap tadi sertifikat buku tanah, gambar ukur, surat ukur, kemudian fisik di lapangan ini harus valid. Setelah valid, ini kita kita lakukan digitalisasi. Karena digitalisasi ini warkah ini juga menjadi masalah, Pak Mas Wiryo. Karena begitu banyak produksi warkah di BPN ini, penampungannya sudah kewalahan. Oleh karena itu digagas untuk alih menjadi dari manual kepada digital. Nah, ini juga dari hard copy menjadi digital. Kemudian sistemnya juga kita akan rubah jadi manual ke sistem elektronik. Nah, ini selain itu memang kita meminta kepada masyarakat yang mempunyai tanah yang sudah terdaftar, ini harapannya juga melaporkan ke BPN apakah tanah-tanahnya itu sudah valid, ya. Nah, itu jadi itu untuk supaya kita bisa membenahi peta-petanya, kemudian kita berikan titik koordinat supaya tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa siapapun merubahnya. Kalau sudah melalui program digital, mudah-mudahan juga kalau ada kebutuhan informasi warkah ini bisa dicari dengan mudah. Selama ini kalau kepala kantor atau kantor itu kurang care terhadap pemeliharaan data warkah, maka begitu ada sengketa, begitu ada pelayanan, ini agak kesulitan mencari data-data warkah yang sudah sejak tahun 45 sampai sekarang, atau tahun 60 sejak lahirnya Undang-Undang Agraria sampai sekarang. Ini sudah banyak dokumen-dokumen itu yang posisinya sudah kurang bagus, sehingga kita lakukan digitalisasi. Nah, upaya-upaya itu juga dibarengi dengan upaya-upaya pembenahan di SDM. Nah, kita juga melakukan namanya uji kompetensi terhadap SDM, uji performance,
sehingga SDM ini juga diletakkan, diberikan jabatan apabila memang kinerjanya bagus, performanya bagus, dan lulus uji kompetensi. Nah, sehingga yang tidak lolos uji kompetensi, performanya jelek, ya kita tidak bisa beri kepercayaan untuk menjabat suatu jabatan. Bukan maksudnya. Ya, Pak Sunraizal, saat ini kan masih banyak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Mereka juga tergabung dalam beberapa paguyuban, Pak. Nah, apa saran Bapak kepada mereka yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk mencari keadilan atas hak tanah mereka, Pak Sunraizal? Baik, Mas Wiryo, kalau itu merupakan penipuan, pemalsuan, tentu ada baiknya memang dipidanakan terlebih dahulu, ya. Karena kita di BPN tidak bisa terhadap dokumen-dokumen yang dipalsukan atau dokumen-dokumen yang berasal dari rekayasa ini, kalau tidak tidak dilakukan pembuktian oleh penyidik, kita akan sulit, karena itu bukan kewenangan kita untuk mengatakan bahwa dokumen A palsu, dokumen A ini tidak benar, kecuali misalnya pemalsuannya itu sertifikat yang dibuat berbeda dengan sertifikat yang ada di kementerian. Ini bisa dilihat nomor serinya, seperti kasus yang dialami Ibu Sutrisno Bahir. Ternyata nomor serinya berbeda, harusnya D atau harusnya O dibuat D. Jadi ini bisa kita deteksi bahwa ini sertifikatnya palsu kalau dia tidak cermat di dalam membuat nomor seri. Atau kode unit satker, itu ada kode unit satker. Begitu dia buat tidak sama dengan kode unit satker, misalnya suatu kabupaten, dulu kabupaten induk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Nah, padahal yang ini baru, tetapi si mafia tadi membuat kode unitnya yang baru, padahal harusnya masih kode unit yang lama. Oleh karena itu satu. Kemudian terhadap kasus-kasus ini, ya bisa dibahas, bisa dieksposkan kepada tim mafia tanah yang ada di Kementerian ATR BPN. Nanti apabila memang ada simpulan-simpulan, karena kasusnya banyak ini Mas Wiryo, tipologinya banyak, sehingga nanti terhadap hal tersebut kita memberikan saran sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau memang dia pendudukan oleh preman, nah ini kan tentunya bukan kewenangan dari BPN. Jadi misalnya bagaimana cara mengusir preman. Kemudian kalau dia memasukkan akte jual beli, kalau memang itu keterlibatan notaris, terutamanya PPAT, ini kewenangan BPN. Nanti PPAT-nya kita lakukan pembahasan di majelis MPPD atau MPPW atau MPPD, ataupun sampai tingkat pusat MPPP. Jadi laporkan, kemudian lengkapi dokumen-dokumen bukti yuridisnya, kemudian yang paling penting fisiknya ini Mas Wiryo. Selain itu, karena kadang-kadang teman-teman mengadukan ternyata fisiknya nggak tahu letaknya di mana, hanya menunjukkan hamparan yang tidak jelas di mana lokasinya, sehingga ini akan kesulitan bagi kami akan mendeteksinya. Ya, jadi kalau itu berupa pemufakatan jahat atau perolehan melalui dunia pengadilan, ini pun ya harus dilawan melalui putusan pengadilan. Jadi tidak semua yang murni bisa dilakukan oleh BPN. Demikian Mas. Ya, dalam kasus Bu Ani ini kan perdata ya Pak. Menurut Bu Ani ini tidak bisa PK Pak, karena sudah pernah uji materi ke MK untuk bisa PK ini, tetapi ditolak. Nah kemudian yang harapannya adalah menuntut tanggung jawab BPN sesuai putusan pidana oknumnya yang terbukti memasukkan surat yang digunakan untuk menggugat SHM Bu Ani.
Ya, sepanjang itu nanti ya mengenai oknum BPN kita akan lakukan tindakan keras. Ya. Jadi kalau dia menyangkut proses peradilan harus dilawan oleh proses peradilan. Nah memang karena kasusnya ini sudah berapa lama, mungkin tidak bisa semua oknum nanti dilakukan tindakan karena ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, dan mungkin yang ada ini perannya seberapa jauh nanti. Tapi bagaimana dengan nasib tanah yang sudah dirampas oleh mafia tanah, katakanlah karena salah satu peran dari oknum di BPN ya Pak Sunraizal? Ya, jadi kan mafia tanah ini melibatkan bisa seluruhnya dari luar, bisa kerjasama dengan di dalam. Tetapi itu kan proses mafianya bekerja demikian. Ya. Kalau sudah menjadi beralih menjadi atas nama seseorang, apalagi sudah dilakukan pengalihan lagi, biasanya begitu Mas Wiryo. Ya. Jadi sekali dialihkan lagi. Nah ini agak panjang prosesnya, tidak bisa serta-merta BPN ini akan ini dibatalkan. Jadi kita lihat posisinya. Kalau pembelinya ini memang pembeli beritikat tidak baik, nah ini bisa bisa mungkin diajukan proses ya. Jadi kalau pembelinya ini beritikat baik, kita akan lihat nanti ya, akan lihat apakah mereka sudah melakukan pengecekan, apakah mereka sudah melakukan apa yang seharusnya AJB dan lain-lainnya kewajibannya. Nah ini kita tidak bisa serta-merta mengambil langsung tanahnya dikembalikan. Nah nanti kita lihat satu persatu Mas Wiryo, karena yang tadi BPN tadi itu kan proses dari pengambilan alihan tanah seseorang, bisa BPN, bisa pihak luar. Nah terhadap oknumnya sendiri pasti kita tindak keras. Tetapi terhadap pengalihan tanahnya, kita akan lihat apakah ini ada yang bisa langsung kita batalkan. Ada juga yang kita lihat kalau sudah prosesnya berkali-kali dialihkan. Jadi ini case per case nanti kita lihat Mas Wiryo. Ya. Jadi 125 pegawai BPN yang sudah diberikan sanksi berat hingga pemecatan ini tidak, dan artinya terbukti terlibat dalam kasus mafia tanah, misalnya tidak serta-merta membuat tanah-tanah yang sudah beralih pindah karena perbuatan oknum ini akan kembali ke pemilik semula ya Pak Sunraizal, karena masih proses panjang yang harus mereka tempuh, begitu ya Pak Sunraizal ya? Ya, paling tidak kalau memang itu nanti terbukti perolehannya tidak benar, nah ini ada harapan kalau untuk penanganan selanjutnya. Ya. Kalau ini tidak pernah kita tangani, ya ini nggak ketahuan apakah ini benar melalui proses yang tidak benar atau baik, karena seolah-olah baik semua ini. Betul. Ya. Ini yang merepotkan juga. Baik. Nah Pak, saran kepada masyarakat ya Pak, karena kasus pertanahan ini kan berbagai macam modus. BPN juga sudah mengakui ya, oknum-oknum di internalnya mereka perannya macam-macam. Nah, saran kepada masyarakat Pak supaya aman dalam berinvestasi, katakanlah saya ingin membeli tanah atau properti misalnya, yang aman itu apa saran BPN Pak kepada saya, kepada masyarakat? Baik Mas Wiryo, ini ada masyarakat sebagai penjual, masyarakat sebagai pembeli, masyarakat yang sudah memiliki tanah. Nah, bagi penjual, masyarakat sebagai penjual, tentu yang pertama ini harus hati-hati dalam rangka menunjuk notaris atau PPAT, supaya jangan notarisnya ini notaris abal-abal, sehingga kita yakin menyerahkan dokumen kita kepada notaris tersebut, sehingga nanti ini yang banyak kejadian yang asli digandakan, yang palsu dikembalikan kepada penjual. Nah ini hati-hati menunjuk notaris. Carilah notaris PPAT yang sudah dikenal atau paling tidak yang sudah punya nama. Jangan sampai datang ke kantor pura-pura, pasang plang, kursinya satu, pegawainya satu. Nah, ini patut dicurigai.
Kemudian jangan mudah memberikan sertifikat yang asli, ya, tanpa jelas apa tujuannya. Ini sertifikat asli ini bisa digandakan, bisa disekolahkan atau bisa beralih. Yang ketiga, bila kita melakukan agunan, ya, pilihlah lembaga yang kredibel. Kasus di Bapak Wakil Menteri Luar Negeri ini sertifikatnya diagunkan di koperasi. Nah, lembaga koperasi itu membawa keluar sertifikat yang diagunkan tadi untuk transaksi selanjutnya. Ini hati-hati. Kemudian dokumen asli ini pembayarannya harusnya kan dokumen asli diserahkan, pembayaran diterima. Kadang-kadang ini ada yang kasus-kasus juga dokumen asli sudah diterima, pembayarannya nggak jadi, ya, jadi bisa membuat kecewa. Nah, bagi pembeli, yang pasti yang pertama harus mengecek apakah sertifikat itu valid, ya. Ngeceknya di kantor BPN setempat. Kemudian juga perlu fisik tanahnya, apakah benar-benar. Ini banyak yang membeli surat, fisiknya nggak tahu, Mas Wiryo. Ya. Bagi pembeli, setelah ngecek di BPN, ya kalau bisa lihat fisik tanahnya supaya yakin bukan surat yang dijual, tapi surat plus fisik. Kemudian kalau dia berasal dari waris, nah ini hati-hati juga, harus semua yang ahli warisnya mengetahui, memberikan persetujuan. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak waris yang tidak mengakui bahwa tanah itu sudah dijual. Jadi ini harus sepengetahuan seluruh waris. Kemudian pastikan tanah yang akan dibeli tidak dalam status sengketa atau tidak berada di dalam agunan. Ya, ini biasanya dipengecekan di BPN. Nah, bagi masyarakat umum nih, Mas Wiryo, yang sudah punya tanah, kita kadang-kadang sudah punya tanah karena barang tidak bergerak, kita biarkan. Ini juga sering hilang. Yang pertama, tanah itu harus dikuasai dengan cara memasang patok. Nah, misalnya pasang patok, kalau ada uang ya dipagar, kalau tidak ya tanda-tanda bahwa itu dikuasai. Kemudian digarap, nah, ditanam kayak pohon, misalnya pohon apa, pohon duren ditanam apa supaya kelihatan digarap. Kemudian apabila tanah ini diberikan atau diperkenankan orang lain menggarap, kalau bisa dengan perjanjian, misalnya tanah kita tidak bisa menggarap, ada orang lain yang ingin mengerjakan tanah tersebut. Nah, ini harus dengan perjanjian. Kadang-kadang tanah-tanah ini dijual oleh penggarap, ya, atau diakui setelah sekian tahun, kemudian diakui oleh para penggarap, sehingga kita kesulitan. Kemudian kalau dia belum sertifikat, segera sekarang ada program PTSL, sertifikatkan ke kantor BPN. Kemudian jangan meminjamkan, kalau yang sudah berserikat, meminjamkan sertifikat asli kepada orang lain. Apabila bersengketa, jangan mudah percaya ada orang-orang yang menawarkan bantuan. Oh, saya bisa menyelesaikan ini tanahnya. Jadi itu tips untuk penjual, pembeli, dan bagi masyarakat umum, baik yang mempunyai sertifikat ataupun yang belum memiliki sertifikat. Demikian, Mas Wiryo. Baik, Pak Sun Raizal, terima kasih sudah bersama kami menjelaskan beberapa hal terkait dengan polemik mafia tanah yang sampai saat ini masih terus mengemuka. Terima kasih, Pak Sun Raizal. Terima kasih, Mas Wiryo. Pendengar, demikian tadi Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR, Badan Pertanahan Nasional, Sun Raizal.